Baik, Ibu Bapak terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini dan beberapa kesempatan berikutnya, secara khusus saya rindu menyampaikan topik yang sangat praktis dan sederhana, tetapi terkait secara langsung dalam realita kehidupan kita hari lepas hari. Judul kita hari ini dan beberapa waktu atau beberapa termin ke depan adalah penghalang doa. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat dari seluruh Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, ternyata terkait dengan doa begitu banyak dibahas. Tokoh-tokoh dalam Alkitab yang berhasil dan berjuang dalam hidup serta mencapai kemenangan adalah tokoh-tokoh Alkitab yang tidak melepaskan hidupnya dari betapa pentingnya berdoa. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, memang kita tahu bersama yang pertama, doa itu adalah napas rohani bagi orang percaya. Oleh karena doa adalah napas rohani bagi orang percaya, maka doa adalah sesuatu yang vital, sesuatu yang penting, sesuatu yang prioritas dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kemarin salah satu ciri dari orang yang mengalami kemunduran dan kesombongan rohani adalah ketika menganggap bahwa doa adalah sesuatu yang tidak penting. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita jangan pernah lalaikan, jangan pernah abaikan betapa pentingnya doa dalam hidup kita. Marilah kita memulai hari-hari kita dengan doa, dengan pujian, penyembahan, bahkan dengan kelaparan dan kehausan akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita juga jangan lupa Bapak Ibu Saudara, berdoa sesuatu yang sangat vital dan penting bagi kita. Alkitab memberikan konfirmasi dan penegasan. Ada ternyata penghalang-penghalang doa. Memang perlu saya tegaskan kepada kita, doa bukan memaksa Tuhan mengikuti selera kita, tetapi doa adalah bagaimana kita dituntun dan dipimpin untuk peka, untuk mengerti dan memahami, menyelaraskan, mencocokkan doa kita, kehendak kita, kerinduan kita kepada apa yang Tuhan mau. Karena apa? Karena kita harus yakin dan percaya bahwa kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, kemauan Tuhan, itulah yang terbaik dalam hidup kita. Kita tetap harus belajar seperti Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Ya Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ini yang menjadi prinsip di dalam doa. Jangan pernah berpikir kalau ada orang memberikan argumentasi, alasan, itu doa yang tidak didasari dengan iman. Apakah kita mau berkata Yesus tidak memiliki iman? Yesus tidak percaya kepada Bapaknya sehingga berkata, ya Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Saya kasih tahu itu adalah doa yang disukai oleh Tuhan, doa yang menyenangkan hati Tuhan, doa yang dipedulikan, diresponi dan ditanggapi oleh Bapa di sorga. Meletakkan kehendak Allah lebih tinggi daripada kehendak kita, tunduk kepada kehendak Allah, berserah kepada kehendak Allah. Itu adalah keputusan sikap hati yang terbaik dari diri kita. Jangan pernah mencoba untuk mengultimatum Tuhan. Jangan pernah mencoba untuk mengatur Tuhan. Jangan pernah mencoba untuk memaksa Tuhan mengikuti selera dan kemauan kita. Yang ada nantinya hasilnya adalah kita akan kecewa. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Karena kita inilah adalah hamba. Kita dulos Tuhan. Maka kita harus menundukkan diri kita, menaklukkan diri kita kepada Tuhan kita yang adalah Tuhan Allah semesta alam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang doa menurut Alkitab, data dan fakta Alkitab, ternyata begitu banyak dijelaskan dalam Alkitab ada penghalang-penghalang doa. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya,
firman Tuhan ini merupakan cermin dan kaca bagi kita sebagai bagian dari introspeksi, evaluasi, dan koreksi diri bagi kita. Oleh karena itu, kita perlu juga tahu, supaya doa kita menjadi efektif, efisien, optimal, maksimal, dan sesuai selaras dengan kehendak Allah, maka kita perlu tahu apa yang menjadi penghalang doa bersumber dari data dan fakta Alkitab. Ini perlu kita mengerti dan pahami. Oleh karena itu, kali ini dan beberapa kesempatan ke depan, saya akan menunjukkan, saya akan mengeksplorasi, saya akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu Saudara apa saja dari penghalang-penghalang doa itu. Kita pelajari yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Dan ini nanti akan bersangkut paut antara satu dengan yang lain. Kan ada orang berkata begini, Pak Pendeta, saya sudah terlalu banyak berdoa tuh, tapi kok kelihatannya biasa aja. Gak ada hasilnya, gak ada gunanya, gak ada manfaatnya, gak ada pengaruhnya. Saya kasih tahu, bukan doa kita itu yang bermasalah, tetapi ada introspeksi, koreksi, evaluasi dari diri kita. Apakah ada sesuatu yang menjadi perintang, penghambat, atau penghalang dari doa-doa kita. Mari kita buka Alkitab, karena ini merupakan bagian yang pertama, Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Mari buka bersama saya Bapak Ibu Saudara. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Dikatakan demikian, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, tentunya arah pertama dari firman ini disampaikan oleh Nabi Yesaya adalah kepada umat atau bangsa Israel. Tapi firman Tuhan ini tetap relevan dan kontekstual sepanjang sejarah segala abad. Semenjak firman ini telah dikanonkan, firman ini telah dituliskan dan bisa kita baca, mengerti, dan pahami, maka firman ini berlaku seterusnya selama kita di dunia ini khususnya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, di sini dimulai dengan kata-kata yang sangat menarik, sesungguhnya. Jadi tidak main-main. Kalau sudah ada kata sesungguhnya, penekanannya di sini perlu hal itu menjadi sebuah sorotan, sebuah perhatian, di mana mata hati, mata rohani kita tertuju untuk mengerti dan memahaminya secara serius dan sungguh-sungguh. Tidak boleh diabaikan, tidak boleh dipandang sebelah mata, tidak boleh diremehkan. Saya tidak sedang berkata ada bagian-bagian firman Tuhan kalau tidak ada sesungguhnya maka tidak perlu kita perhatikan. Bukan. Tapi ketika ada penekanan-penekanan seperti ini di dalam bagian-bagian ayat itu, maka hal itu perlu kita soroti, perlu kita perhatikan secara serius. Sesungguhnya berarti tidak main-main, serius. Perlu untuk kita perhatikan. Apa itu? Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu dan ingatkan kepada kita, Allah itu roh adanya. Itu di dalam Yohanes 4:23-24. Barang siapa menyembah dia, biarlah menyembahnya dalam roh dan kebenaran, karena Allah itu roh adanya. Kalau Allah itu roh adanya, berarti Allah itu gaib, tersembunyi, tidak terlihat, tidak memiliki fisik seperti kita ini. Tapi di sini ada kata, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan.
dalam istilah yang saya pelajari dalam teologi, ini adalah sebutan antropomorfis. Antro itu adalah manusia. Antropomorfis artinya membahasakan Tuhan itu seperti manusia, dengan pengertian dan pemahaman supaya memudahkan pengertian pemahaman kita tentang Tuhan itu. Bukan sedang mengotakkan, bukan sedang mengikat, membelenggu Tuhan itu dalam sosok manusia. Bukan itu maksudnya. Bukan sedang mencoba merendahkan status bahkan pribadi Tuhan itu disamakan dengan ciptaannya. Berbeda lagi nanti konteks pembelajaran terkait dengan firman itu telah menjadi manusia dalam rangka penebusan dan penyelamatan. Tetapi yang dimaksud di sini, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Tangan itu sering diartikan dengan menolong, berbuat, berkarya. Jadi tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, artinya pertolongan Tuhan, perbuatan Tuhan, karya Tuhan tidak pernah perlu kita ragukan, karena Dia adalah Allah yang akbar, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Perbuatannya ajaib, tidak terbatas, tidak dipengaruhi, tidak ditentukan oleh situasi, kondisi, keadaan kita. Sebagai contoh, ada seorang ibu yang membutuhkan kelahiran seorang anak dalam keluarganya. Beliau hamil, akhirnya melahirkan. Tapi ada vonis dokter bahwa dia adalah seorang yang mandul misalnya. Tapi kita tahu, kita mengerti dalam seluruh Alkitab, ada banyak perempuan atau istri yang mandul. Sebagai contoh, Hana mandul, Rika mandul, Sarah mandul, Elizabeth mandul. Tetapi di tengah-tengah mereka dalam posisi keadaan mandul, sikap mereka adalah berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melakukan apa yang bertanggung jawab, apa yang baik, apa yang benar di mata Tuhan. Maka yang terjadi adalah kemandulan mereka tidak menghalangi rencana Allah bagi mereka. Misalnya Sarah, Tuhan menjanjikan kepada Abraham, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Pandanglah ke langit, seperti banyaknya bintang-bintang di langit, seperti itulah banyaknya keturunanmu. Lihatlah pasir di tepi laut, seperti itulah banyaknya keturunanmu. Tidak terhitung, tapi notabene istrinya mandul. Tetapi hal itu menunjukkan bahwa Tuhan yang mengontrol, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Dan kitab Wahyu berkata, Bapak Ibu Saudara, jikalau Tuhan yang sudah membuka pintu, tidak ada yang berkuasa untuk menutupnya. Amin. Tapi sebaliknya juga, jika Tuhan yang sudah menutup pintu, tidak ada satu kuasa pun di dunia ini untuk bisa membukanya. Berarti pintu rahim yang tertutup, yang namanya mandul, itu bisa dibuka oleh Tuhan. Dan akhirnya melahirkan anak. Maka lahirlah nanti dari Abraham, Ishak, Yakub. Dari Yakub nanti ada 12 suku Israel, dan seterusnya. Saudara dikasih Tuhan, saya mau sampaikan ini sekaligus sebenarnya mengingatkan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Ingin menegaskan, Tuhan sanggup untuk membela kita, Tuhan sanggup untuk menolong kita, Tuhan sanggup untuk buka jalan kepada kita. Amin. Baru dikatakan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Pengertian lain, Tuhan itu adalah Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang maha peduli bagi kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, tidak kurang tajam sampai diartikan dengan pisau silet misalnya, lebih tajam daripada pisau silet. Begitu tajam, begitu sensitifnya Tuhan
di dalam memperhatikan teriakan doa seruan anak-anaknya. Tetapi saya mau sampaikan, ada ayat yang kedua ini perlu menjadi sorotan bagi kita. Tetapi yang merupakan pemisah itu adalah penghalang, tembok tebal, perintang. Makanya saya buat judulnya adalah penghalang doa. Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, sekaligus mengingatkan, Allah kita itu Allah yang kudus. Makanya firman Tuhan berulang-ulang dari perjanjian lama sampai perjanjian baru berkata, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus adanya. Kudus di dalam hati kita, kudus di dalam pikiran kita, kudus di dalam perkataan kita, kudus dalam perbuatan kita. Ketika seseorang sudah sama hati, pikiran, perkataan, perbuatan, maka orang itu adalah orang yang punya integritas di mata Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang merupakan pemisah antara kita dengan Allah kita adalah segala kejahatan. Memang saya perlu sampaikan dan ingatkan kepada kita, Allah itu sangat membenci kejahatan. Allah itu sangat membenci dosa. Itu jelas. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tidak menyadari hal ini, maka orang akan suka kompromi dengan kejahatan, suka kompromi dengan dosa. Tapi saya kasih tahu, Allah sangat membenci dosa. Allah sangat membenci kejahatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah tidak kenal kompromi dengan dosa dan kejahatan. Oleh karena itu, perlu saya sampaikan berikutnya. Allah sangat membenci dosa, Allah sangat membenci kejahatan. Tapi Allah di dalam Kristus Yesus sangat mengasihi orang berdosa yang menyadari dosa-dosanya, yang menyadari kejahatannya, dan dia berbalik, bertobat, serahkan dan persembahkan hidup kepada Tuhan. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, saya menyampaikan sebuah ilustrasi yang sangat penting dan menarik. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara. Karena nanti akan muncul pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara, Pak Pendeta, emang ada di antara kita yang tidak punya kejahatan? Memang ada di antara kita yang tidak punya dosa? Semuanya kita berdosa. Semuanya kita punya kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Tetapi yang saya sampaikan, bukan saya mau mengatakan kita memang tidak ada dosa, tidak ada kekurangan, tidak ada kelalaian, tidak ada keabaian, tidak ada kesalahan. Bukan. Tapi bagaimana sikap kita ketika firman telah menegur kita, firman telah mengingatkan kita, sikap kita bagaimana? Makanya kemarin ilustrasi yang saya sebutkan, bukan orang yang jatuh ke dalam laut yang akan tenggelam. Tetapi siapa yang akan tenggelam? Orang yang jatuh ke dalam laut dan tidak mau keluar dari laut itu. Sudah ada pertolongan, ada kasih karunia, ada jalan, tapi tidak mau dia. Wah, nggak mau nggak mau, aku mau betah tinggal di dalam laut. Ya lama-kelamaan dia akan tenggelam. Berapa lama dia bisa bertahan? Mau dia pintar, hebat, canggih olahraga, berenang, lama-kelamaan tenaganya akan habis. Dan dia akan tenggelam. Apa pengertiannya Bapak Ibu Saudara? Bukan kita yang jatuh ke dalam dosa yang akan hancur dan tenggelam. Tapi kita yang jatuh ke dalam dosa dan kejahatan, dan kita tidak mau keluar, melepaskan diri dari dosa itu, mengakui dosa-dosa kita dan meninggalkannya. Itulah yang akan hancur. Kenapa saya perlu menyampaikan ini? Karena ada banyak di antara kita punya masa lalu yang tidak bagus. Masa lalu yang gelap dan kelam. Seringkali masa lalu itu menghantui kita, bahkan mengganggu pertumbuhan rohani kita. Jangan-jangan. Kalau ada di antara Bapak Saudara yang selalu berkata, sering berkata, jangan-jangan saya tidak layak, jangan-jangan Tuhan tidak mau terima saya lagi karena dosa saya merah seperti kermisi, dosa saya merah seperti
kain sumba, tapi firman Tuhan berkata, mari kita berperkara, sekalipun dosamu merah seperti gengmisi, sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti salju, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini, tetapi yang merupakan pemisah, perintah, penghambat, penghalang antara kita dengan Allah kita adalah kejahatan. Itu sebabnya 1 Yohanes 1 ayat 9 jelas berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saya mau sampaikan dengan segala keseriusan, didasari dengan kasih kepada Bapak Ibu Saudara. Jangan kita memaksakan kehendak, jangan kita memaksakan diri untuk terus menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Tapi kita tidak mau berubah, tidak mau menyadari dosa kita, menyadari kesalahan kita, menyadari kejahatan kita. Karena dosa adalah perintah dan penghambat, penghalang dari doa-doa kita. Makanya bagian 2 ayat 2 bagian B dikatakan, dan yang membuat dia, maksudnya yang membuat Tuhan menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jadi dosa dan kejahatan ini merupakan musuh dan racun, atau sekaligus perkataan lain, penghalang, perintah dan penghambat dosa. Oleh karena itu, yang kita lakukan adalah janganlah kita diperhamba, diperbudak oleh dosa. Barangkali ada yang berkata di antara kita, Pak Pendeta, kok tidak ada terobosan dalam diri saya? Kok tidak ada sesuatu yang berubah secara signifikan, secara serius dalam diri saya? Maka yang perlu kita renungkan pada saat ini adalah hindari, singkirkan, jauhkan, peti kemaskan, tinggalkan dan tanggalkan penghalang-penghalang doa itu. Salah satu di antaranya adalah dosa dan kejahatan kita. Ini yang pertama. Tolong ditulis Bapak Ibu Saudara. Penghalang doa yang pertama itu adalah dosa dan kejahatan. Dan nanti ini akan mirip-mirip tapi lebih diperluas, lebih diperdalam dengan penghalang yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Kita akan pelajari satu persatu supaya kita bisa mengevaluasi, mengintrospeksi diri kita. Dengarkan baik Bapak Ibu Saudara, kita ini bukan lagi hamba dosa. Kita adalah hamba kebenaran. Kita ini bukan lagi anak-anak dunia ini. Sekalipun saudara dan saya tinggal di dunia ini, tapi kita bukan milik dunia, bukan anak-anak dunia. Karena semenjak kita percaya kepada Yesus, 1 Yohanes 1 ayat 12, tetapi barang siapa yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara dan saya, kita yang telah percaya dalam nama Yesus, percaya kuasa Yesus, karya Yesus, pribadi Yesus, perbuatan Yesus, kita telah diangkat menjadi anak-anaknya. Jadi sadarilah, kita bukan anak-anak dunia, sekalipun masih tinggal di dunia untuk menjadi garam dan terang bagi dunia, tapi kita adalah anak-anak Allah. Kita bukan hamba dosa, tapi kita adalah hamba kebenaran. Katakan kepada diri masing-masing, saya dan keluargaku bukan hamba dosa, bukan hamba kejahatan, tapi hamba kebenaran yang membawa kepada pengudusan, penyucian, penyempurnaan, sehingga hidup kita menjadi serupa seperti Kristus. Ingat dan dengar, catat baik-baik Bapak Saudara, penghalang doa yang pertama adalah dosa atau kejahatan kita. Mari evaluasi dengan rendah hati diri kita. Ada sesuatu yang tidak beres dalam diri kita. Dengan rendah hati, Tuhan, aku mengaku dosa-dosaku ini. Akui, jangan sebutkan, Tuhan, seluruh dosaku dari Januari sampai Desember, hapuskanlah. Jangan begitu. Itu adalah orang Kristen tidak bertanggung jawab dalam berdoa, dalam mengaku dosa. Ketika kita mengaku dosa, kita sebutkan dosanya apa.
Ya, ini resep bagi kita ya. Sebutkan dosanya. Contoh, merokok, mencuri, berbohong, tidak jujur, mengambil pulpen orang lain, atau mengambil satu rim kertas dari kantor. Ya kan? Ada juga begitu kan? Gak apa-apa lah, ini kecil-kecilin diambil dari kantor gitu. Saya kasih tahu, biasakan kita punya sensitivitas yang tinggi. Kalau hidup kita ini adalah baik Roh Kudus, tubuh kita baik Roh Kudus, maka kepekaan atas sesuatu yang keliru dan salah, yang tidak bertanggung jawab, yang membuat kita menjadi najis, kotor dan berdosa di mata Tuhan. Mari biasakanlah gelisah. Kok Pak Pendeta mengajak kita gelisah? Iya loh. Kalau kita memiliki kejatuhan ke dalam dosa, kekurangan, kelemahan, biasakan merasa bersalah. Orang yang tidak merasa bersalah, tidak merasa gelisah, tidak merasa berdosa tentang dosanya, berarti dia telah diperhamba, diperbudak oleh dosa itu. Kenapa? Karena kita yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan tempatkan dalam diri kita. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, namanya juga Roh Kudus. Berarti merindukan kekudusan dalam diri kita. Kita dipisahkan dari dunia ini dan dikhususkan bagi Tuhan, kerajaan, kehendak, dan hidup berjalan dalam kebenarannya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tanpa panjang lebar, karena saya masih kiranya apa yang saya sampaikan secara singkat, karena saya tidak tega, saya rindu terus membagi kebenaran sekalipun di tengah-tengah kesibukan seperti ini. Saya rindu berbagi kebenaran kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita, mari berdoa.